Teman-teman, nih obat JKK-nya dari kapsulnya. Nah, biasanya ada yang menggunakan kapsulnya ini untuk dilarutkan gitu. Cuman kalau saya enggak ya teman-teman, karena dia lengket banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat satwa Indonesia? Udah lama nih ya saya nggak upload video terkait dengan kura-kura. Oh iya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat satwa Indonesia yang beragama Muslim. Semoga di 1 bulan ke depan ini puasa kita penuh berkah ya teman-teman ya. Jangan lupa bantu subscribe channel Sahabat Satwa Indonesia ya teman-teman. Jadi di depan saya teman-teman ini ada kura-kura yellow belly hybrid ya. Dia berjenis hybrid teman-teman, tidak pure ya teman-teman ya, dia hybrid. Nah, singkat cerita, kura-kura ini saya dapatkan itu dari lelang teman-teman, lelang di JLF 5 paket kura-kura ya, yellow belly hybrid. Nah, tapi ketika si kura-kuranya datang, nah ini yang 3 sehat nih teman-teman, yang 3 sehat. Nah ini dia sakit teman-teman. Nah pertanyaannya kan tadi saya bilang ada 5 ya, kemana yang 1? Jadi yang 1 itu mati teman-teman. Nah kemarin kondisi yang 2 ini, yang 1 itu penuh jamur dan mengap teman-teman. Kalau ini nggak ada jamur ya, tapi dia mengambang teman-teman. Kalau misalkan mangap, ya mangap, tapi nggak terlalu sering ya. Kalau yang satunya itu sering, udah mangap-mangap, matanya berjamur, nggak bisa melek gitu. Nah kebetulan sih memang saya nggak komplain ke sellernya, karena memang ya wajar ya, kalau lelang saya juga mendapatkan harga murah. Jadi yang saya lakukan adalah ya saya rawat, saya terapi mereka ini. Nah berharapnya sih kemarin yang satunya itu sembuh, tapi ternyata malah mati. Sepertinya yang 1 itu memang udah pneumonia ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kemungkinan masih gejala flu atau bisa juga malah pneumonia teman-teman gitu. Nah jadi kemarin yang mati itu kita nggak sempet tanganin, karena kita udah pakai yang metode sebelumnya ya, yang cara mengobati pneumonia. Tapi teman-teman, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, pagi itu selalu hujan, sore itu selalu hujan gitu. Jadi saya benar-benar kekurangan banget untuk bantuan dari sinar matahari ya teman-teman ya. Jadi kemarin yang saya lakukan adalah rendam air hangat aja gitu, nggak sempat saya jemur gitu. Alhasil yang 1 nggak sempat tertolong teman-teman. Nah semenjak kematian si 1 kura-kura itu, saya mikir nih gimana nih ya biar yang ini sembuh gitu kan. Sedangkan cuaca lagi begini gitu kan, lagi pagi hujan, sore pun hujan gitu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu akhirnya saya putusin untuk beli ini teman-teman, obat JKK ProCare gitu. Nah ini sebenarnya kemarin saya beli 10 ya teman-teman ya, beli 10. Nah udah melakukan dirawat jalan gitu. Nah jadi ini cepat habis karena saya bagi 2, dan pemakaian saya itu pagi dan sore teman-teman. Jadi dia juga saya kasih karena kan 1 kandang ya, saya takutnya tertular sebelumnya gitu kan ketika pengiriman. Nah kalau ini tetap saya kasih teman-teman. Jadi selama dia datang itu kondisinya matanya merem teman-teman, merem bener-bener nggak mau melek gitu. Benangnya memang ngambang, cuman bener-bener merem, nggak mau melek.
Nah terus saya treatment pakai JKK Pro Care. Akhir-akhir ini alhamdulillah udah mau melek walaupun ngambangnya belum hilang teman-teman. Nah di video ini saya mau memberikan tips ya bagaimana cara menggunakan JKK Pro Care yang benar teman-teman. Karena kan kalau teman-teman biasanya taunya cuman direndam aja ya teman-teman ya, sebenarnya bukan hanya direndam aja teman-teman gitu. Nah bagaimana sih cara pemakaian JKK Pro Care agar dia lebih efektif untuk penyakit si kura-kura ini? Simak videonya sampai habis ya teman-teman ya. Oh iya lupa, sebelum kita ngasih mereka JKK Pro Care kita kasih makan dia dulu ya. Ini tadi kebetulan kolamnya lagi pada dikuras teman-teman, terus akhirnya kita endapin dulu sebentar agar tidak terjadi mineral deposit ya. Sebenarnya saya udah melakukan apa ya namanya ya, pengamatan ya teman-teman, ya CL pengamatan. Jadi kalau mineral deposit itu gampang banget menyerangnya tuh ke tempurungnya kura-kura Brazil. Nah ini kura-kura Brazil saya rata-rata mineral deposit. Ini yang YB sama ini yang RBN. Tuh lihat ya, yang YB sama yang Brazil pure dia malah terkena mineral deposit teman-teman. Ini dulu gedenya bareng nih berdua. Nah ini nggak terkena mineral deposit teman-teman. Ini YB hybrid ya. Nah ini dia malah nggak terkena mineral deposit. Nah ini dia malah terkena mineral deposit teman-teman. Tuh. Jadi kura-kura Brazil itu sih memang, makanya aneh sih kalau ada yang bilang kura-kura Brazil itu bagus untuk pemula. Mungkin bagus untuk pemulanya itu karena dia harganya murah ya. Jadi kalau mati masih bisa beli lagi. Sebenarnya kura-kura Brazil itu rentan loh teman-teman. Gampang terkena pneumonia, gampang terkena penyakit gitu. Ini YB saya alhamdulillah benar-benar dari kecil sehat semua gitu. RBN juga jenis skuter ya kan, kuat banget gitu ya. Nah malah saya yang sering mati itu Brazil teman-teman. Sebenarnya beli kura-kura baru lagi dengan ukuran segini itu ya, beli lelang atau mendatangkan kura-kura baru lagi dengan ukuran segini itu sebenarnya bisa dikatakan males sih teman-teman ya, tapi ya seru aja gitu untuk jadi dia besar seperti itu. Tapi resikonya itu ya masih 50-50 untuk mati teman-teman. Kematiannya itu masih 50-50 gitu. Mulai dari dia datang masih harus adaptasi, belum karena penyakitnya, suhunya kita nggak tahu suhu di tempat seller sama di kita gimana, perawatan di seller di kita gimana gitu. Jadi lebih rentan memang kematian gitu. Makanya seneng banget kalau mereka tuh udah bisa besar seperti itu. Nah untuk yang seperti ini misalkan kita beli 10, kadang matinya itu bisa sampai 4, bisa sampai 3 gitu, karena ya adaptasi, nggak mau makan, stres. Jadi matinya itu bukan karena penyakit teman-teman, bisa karena mati stres nggak mau makan dia jadi mati kayak gitu. Nah cuman sedikit karena berdasarkan pengalaman juga ya, dari belajar dari pengalaman, akhirnya semuanya bisa terhandle teman-teman untuk yang baby seperti ini. Termasuk kalau misalkan dia baru datang, bagaimana sih kita cara treatmentnya, bagaimana kita harus memperlakukannya gitu kan. Nah untuk baru datang pasti kan mereka beradaptasi ya teman-teman ya. Itu silahkan nonton baby kura-kura kura-kura jika baru datang mereka beradaptasi ya teman-teman ya, di video sebelumnya teman-teman. Nah untuk hal pertama yang harus kita siapkan teman-teman, yang pasti JKK Pro Care-nya ya. Kalau udah kita persiapkan wadah teman-teman. Jadi wadahnya nggak terlalu besar, jangan terlalu besar lah. Nah, karena kan ukuran satu kapsul ini kan kurang lebih 300 ml ya. 300 ml itu berarti segelas aqua, banyakkan lagi dikit gitu. Jadi kita pakai kira-kira aja ya, segini ukurannya, karena kan kura-kuranya juga tidak terlalu banyak. Setelah itu kita siapkan air hangat teman-teman. Nah ini tadi takut air hangatnya jadi dingin, jadi saya bawanya banyakan dikit. Nah, cuma nanti kita sesuaikan aja teman-teman. Oke, next di sini ada buat spet teman-teman. Tadinya pakai yang
bekas obat anak-anak, cuman nggak ada, jadi saya pakai ini aja. Dulu bekas ngasih Artemia buat burayak cupang ya. Oke, kita langsung aja kita buka JKK Prokernya. Susah ya teman-teman, sorry. Saya matiin dulu karena saya megang kamera sendiri ya teman-teman. Teman-teman, ini obat JKK-nya dari kapsulnya. Nah, biasanya ada yang menggunakan kapsulnya ini untuk dilarutkan gitu. Cuman kalau saya enggak ya teman-teman, karena dia lengket banget di dalam situ, terus larutnya juga lama. Sedangkan saya kejar-kejaran sama airnya biar nggak cepat dingin teman-teman. Oke, langsung. Mumpung airnya masih hangat kuku ya, jadi airnya hangat kuku aja, nggak usah terlalu panas, kasihan juga. Kita celupin di sini, kira-kira aja ya teman-teman. Oke, udah menguning, kita aduk. Gitu. Nah, kalau segini kan kira-kira kuranya bakal tenggelam ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan sampai dia tenggelam. Kita aduk. Saya kayak di ini ya, Master Chef ya. Oke, kalau udah kita bagi dua nih ke sini. Yang ini dikit aja karena kan dia memang nggak sakit, hanya untuk merendam aja ya teman-teman. Oke, nah kuranya kita cemplungin langsung. Cer. Beda banget sama mereka kalau dicemplungin ke sini cer. Siap, mantap. Oh, tambahin dikit deh, kurang nggak apa-apa. Kalau mereka kan nggak sakit, cuman buat saya menghindari doang ya teman-teman. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, jadi teman-teman, kita harus rendam mereka, terutama yang sakit, kurang lebih 1-2 jam teman-teman. Nah, rendamnya bukan hanya rendam aja teman-teman. Sebenarnya yang bagus itu kita harus rendam dia sambil dijemur. Nanti kita jemur di situ yang sakit aja gitu. Nah, terus untuk penggunaan JKK Proker ini, dia tidak hanya direndam gini aja teman-teman. Sebenarnya baiknya si air JKK-nya ini terminum sama si kura-kura teman-teman. Nah, tipsnya bagaimana sih agar si kura-kura itu mau minum air JKK Proker? Pertama, kita lakukan paksa dengan cara spet ya. Spet kita ambil, terus kita balikan kura-kuranya, kita guyur-guyur pelan-pelan gitu, sampai nanti pasti si kura buka mulut dan terminum. Itu yang cara yang pertama. Nah, kalau saya nggak pakai, saya juga pakai metode itu, tapi yang saya lakukan adalah pakai cara kedua nih. Cara kedua adalah si kura-kuranya ini semalaman tuh kita keringin teman-teman. Jadi kita keringin, dredok di bawah lampu, tapi tidak terlalu panas lampunya. Nah, ini matanya melek kan kalau dia kena JKK Proker. JKK Proker itu seger banget ya buat kura-kura. Nah, terus nanti kan si kura-kura itu dehidrasi ya teman-teman ketika dikeringkan semalaman. Nah, pas kita guyurin air yang diisi JKK Proker ini, pasti airnya keminum teman-teman gitu. Nah, cara ketiga adalah si airnya ini tetap selalu hangat teman-teman. Nah, kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita isi lama-lama kandungan obatnya hilang gitu, antibiotiknya hilang. Jadi caranya itu tadi dengan cara dijemur teman-teman. Tapi kalau nggak ada matahari gimana gitu. Nah, kalau nggak ada matahari, teman-teman bisa pakai lampu UVA UVB, sorot aja yang dekat di sini misalkan gitu. Nah, kan ini kan ada air, jadi kura-kuranya nggak akan mati dehidrasi. Nah, yang ada malah airnya ini nanti lama-lama akan menjadi hangat karena paparan dari sinar lampu UVA UVB itu teman-teman. Jadi airnya akan tetap terus terjaga hangat. Nah, itu biasa saya gunakan kalau malam hari.
Kalau malam hari saya lakukan pengobatan pakai JKK, saya menggunakan lampu UVA UVB untuk saya sorot ke airnya ini agar si airnya menjadi hangat, teman-teman. Untuk cara yang keempat, biar airnya ini bisa terminum, teman-teman, kita sambil kasih makan tentunya. Nah, tapi kan kalau dia nggak mau makan ya, jadi saya nggak bisa pakai metode ini, karena kalau mereka ini mau makan gitu. Cuman masih satu yang terpantau belum mau makan, teman-teman. Nanti teman-temannya udah pada mau makan juga, dia lama-lama ikut akan mau makan juga gitu. Nah, jadi kita taruh makanan, kan mereka makanannya basah ya karena air JKK ini, dan tertelan gitu. Jadi obatnya benar-benar masuk ke dalam tubuhnya si kura-kura gitu. Jadi bukan hanya direndam, didiemin gini aja ya teman-teman ya, karena kan penyakitnya itu kan dari dalam tubuhnya si kura-kura gitu. Jadi biar antibiotiknya bisa masuk ke dalam tubuh si kura-kura, karena JKK ini memang katanya sih dengar-dengar ampuh dan cepet ya, cuman saya udah pakai 8 gitu, 8 ya. Perubahannya udah ada sih, perubahan untuk dia yang udah nggak terlalu lemes gitu kan, udah mulai melek tuh, ada gelembung-gelembung kan. Nah itu kalau gelembung-gelembung tandanya doi minum tuh, masuk ke dalam mulutnya. Nah ini dia udah aktif gini nih teman-teman. Tadinya pas direndam pertama mah diem baik gitu kan, diem aja, terus matanya juga nggak melek. Nah ini udah matanya udah melek, tapi memang masih ngambang ya. Sebagai kiper, sebagai owner ya, kita berharap sih pengen sembuh ya teman-teman ya. Jadi coba kita kasih yang tercepat, yang terbaik gitu. Nah ini kita sambil kasih makan udang kering akari. Ini res-resannya nih teman-teman, kalau di orang res-resan rengginang kali ya. Nah tuh dia makan kan gitu. Nah, juga tadi awalnya nggak mau makan teman-teman, saya rendam JKK Proker, akhirnya mereka mau makan. Cuman satu tuh yang belum mau makan tuh, semoganya nggak ada tanda-tanda sakit ya. Oke lanjut, mumpung ada panas sore, kita jemur dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang si kuranya kita jemur dulu ya. Oke, segitu dulu video dari saya terkait dengan penggunaan JKK Proker agar lebih efektif untuk si kura-kura. Jadi intinya harus terminum JKK Prokernya oleh si kura-kuranya ya. Jadi jangan hanya direndam aja, usahakan mau dengan cara apapun si kura harus meminum air JKK Prokernya kalau memang mau lebih efektif teman-teman. Oke, segitu dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, silahkan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, supaya saya bisa terus membagikan edukasi seputar informasi terkait hewan-hewan peliharaan di rumah teman-teman. Oke, terima kasih, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.